sudah bersama dengan Didi Riyadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Didi Riyadi turut berduka ya atas kehilangan sahabat perjuangan dari remaja sekali ya kamu ya, dari belasan tahun gitu ya. Sama-sama mengawali dari dunia model juga ya. Ini ada postingan kamu pada saat itu karena kabar itu pada saat almarhum meninggal itu kamu sedang menunaikan ibadah umroh. Saya tidak mau mengucapkan perpisahan karena ini adalah sebuah perjalanan menuju kehidupan yang abadi walau memang tidak mudah menerima kenyataan. Ya. Kamu ingat momen ketika kamu dapat kabar itu tuh kamu sedang apa di sana? Saya dapat kabar Lucky nggak ada itu hari pertama saya nyampe di Madinah. Malam sampai di Madinah, dalam perjalanan dari train station ke hotel. Di perjalanan itu saya dapat kabar udah nggak ada. Dapat telepon. Gitu, ya. Gitu dan apa namanya? Langsung bukan saya banget sih. Saya kan orang yang fokus tinggi gitu ya. Dan disiplin gitu loh, bagaimana meregulasi hati dan pikiran gitu. Itu seketika kayak orang linglung. Kayak orang linglung, kayak ini saya langsung bertanya gitu ya. Ya Tuhan, ini saya mesti apa? Karena secara fisik jauh kan. Gitu. Ya berusaha untuk bisa segera recovery gitu ya. Meregulasi emosi dan segala kedukaan. Hal yang paling bisa saya lakukan adalah mendoakan dari sana. Dan melakukan sholat jenazah di Nabawi, di Masjid Nabawi. Dan setelahnya saya mewakafkan Al-Quran di Masjid Nabawi yang saya atasnamakan almarhum. Ingat momen terakhir ketemu sama almarhum itu? Ketemu itu elemen show tahun baru. Show tahun baru, tapi memang di momen itu feeling saya udah nggak enak. Karena sepenglihatan saya, yang saya langsung lihat dengan mata kepala, kondisinya memang terus menurun. Dalam, ya artinya dari posisi duduk, dari poin A ke poin B jalan aja, napasnya habis gitu loh. Kita sampai harus mensiasati repertoar lagunya itu, jangan sampai bagian dia yang nyanyinya itu banyak di awal. Jadi supaya powernya tetap stabil. Oke, itu mungkin agak-agak di belakang-belakang. Nah itu mungkin dia bisa bagus power. Tapi almarhum nggak pernah cerita ya, kayak udah nggak kuat. Nah itulah makanya almarhum itu nggak pernah nunjukin kalau dia sakit, kalau dia sedang tidak baik-baik saja, dan dia nggak mau lingkungannya dan teman-temannya itu jadi kepikiran, jadi sedih, jadi nyusahin teman-temannya. Dia tuh nggak mau. Tapi tentunya penampilan fisik kan nggak bisa bohong ya. Lama-lama bisa kelihatan. Nah, mulai dari situlah cerita mulai sedikit-sedikit. Di awal nggak pernah terbuka secara langsung belak-belakan ya. Guys, aku lagi ini kondisi gue, langsung ceritain detail nggak gitu loh awalnya. Dan di awal-awal walaupun banyak cerita sama Ferdi, tapi memang ya kayak dipirit gitu ya, cerita pelan-pelan. Dan saya juga sama Ferdi, kalau kita lagi show kan sekamar ya. Saya sama Ferdi tuh suka, kita suka ngobrol gitu. Di, itu Lucky parah juga ya. Iya, gue pun juga kaget ternyata separah itu. Seperti yang mungkin pemirsa tahu, tuberkulosis ginjal yang akhirnya itu harus cuci darah dan kemana-mana. Waktu
Waktu di pesawat, kemarin show tahun baru, kita ada show di Sangatta. Duduknya sebaris sama saya. Dia duduk paling pojok, dekat jendela. Jujur saya belum pernah setakut itu sih. Kenapa? Kayak orang abis napas gimana sih? Gitu. Yang maksudnya yang saya dalam hati itu, aduh ini bisa nggak dia? Gimana ya gitu loh. Kita nggak tahu nih saya harus apa. Ini anak-anak teman-teman lain nih mesti gimana ya dengan kondisi ini gitu loh. Nyandar aja terus. Habis itu dia ada bilang, aduh, ini apa namanya, paru-paru gue cairannya banyak katanya gitu. Udah cuma segitu cara ngomongnya gitu? Ya udah habis itu kita nyampe, seperti biasa kita landing di Samarinda kan masih harus meneruskan perjalanan sekitar 3-4 jam kan. Udah ya biasa makan apa di mobil juga lebih banyak istirahat gitu ya. Tapi setelah itu kan masuk Januari, saya berangkat umroh tanggal 21. Sayanya juga udah sibuk untuk mempersiapkan umroh dan lain-lain kan. Sibuk dan lain-lain ya udah sebelum berangkat umroh, saya berangkat tanggal 21, tanggal 20 saya chat di grup. Assalamualaikum guys, gue berangkat umroh ya. Almarhum jawab apa? Dia bilang gini, Di mohon doa ya, mudah-mudahan gue bisa cepet lepas dari cuci darah. Sudahlah, ketika sampai dia nggak ada apa segala macem, pulang ke Jakarta, Kamis kemarin saya landing, langsung nyekar. Nah, besoknya saya takziah ke rumah istri dan ketemu istri dan keluarganya. Ini ada twist yang cukup mengejutkan. Saya kaget juga, sempat terdiam juga gitu. Apa? Sebelum saya pulang dari rumahnya almarhum, istrinya bilang terima kasih banyak ya, sudah mewakafkan Al-Quran di Masjid Nabawi. Oh iya, aduh nggak perlu terima kasih lah. Saya melakukannya dengan tulus kok gitu loh. Terus? Karena dia memang pengen ke sana. Oh, Masya Allah. Kita akan kembali lagi ya untuk berbincang dengan bintang tamu kita selanjutnya. Ada Rifki Al-Habsyi, kita lihat dulu profilnya berikutnya. Rifki